Ini perwakilan Laskar Rempah dari Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara. Ini kan Laskar Rempah apa Laskar Cinta sebenarnya? Laskar Rempah. Laskar Rempah ya, pas ya berarti ya. Kita lebih familiar dengan jalur sutra. Tapi bukan Bu Sutra ya, jalurnya Medan Brastagi itu ya kan, beda ya. Jadi kalau KRI Dewa Ruci ya, ini kan mungkin kalian lah yang punya kesempatan untuk naik kapal itu kan itu terbatas banget ya orang-orang yang bisa akses ke situ gitu. Dan kalian salah satu orang yang beruntung lah ya kan. Itu kan kapal legend ya. Iya. Nah, Legendaris. itu dia. Ada nggak sih kisah-kisah supranatural gitu? Kadang-kadang memang banyak benda yang hilang tiba-tiba. Oke. Dan untuk mendapatnya kembali memang harus, kalau orang Batak bilang, harus dianju-anju. Apa itu? Seperti dirayu-rayu. Oke. Kayak ayo dong, mana nih sabun mandiku, gitu. Ada satu tradisi namanya tuang wine ya. Iya. Jadi tradisi itu adalah ketika ngelewatin Selat Sunda, para ABK itu harus melaksanakan tradisi itu, karena kalau tidak dilaksanakan, seluruh ABK bakal tenggelam. Kalau kakak bilang misalnya jalur rempah Menuju warisan budaya dunia. Oke, menuju warisan budaya dunia. Ngebahas ringan, profil tokoh inspiratif, ngerepotin. Assalamualaikum, halo semuanya. Ketemu lagi dengan Alia Amanda Anwar di Ngereportin, podcast inspiratif anak Medan. Seperti biasa ya, di Ngereportin kita selalu mengundang orang-orang inspiratif untuk datang ke sini. Dan di bulan Agustus ini, di bulan yang penuh dengan semangat ini, Alia mengundang 2 orang anak muda yang punya semangat luar biasa juga. Semangatnya ngapain? Nanti bakal kita bahas di sini. Alia mengundang 2 orang Laskar Rempah, perwakilan dari Kota Medan. Nah, mereka kemarin baru saja berlayar mengikuti kegiatan Musibah Budaya Jalur Rempah yang diadakan oleh Kemendikbudristek. Beliau adalah Presley Simangunsong, seorang mahasiswa dari Fakultas Antropologi Sosial USU, dan yang satu lagi adalah Anggi Aritonang nih, pasti pada kenal kan? Nah, Anggi ini adalah seorang mahasiswa farmasi USU. Langsung aja ya, kita panggil mereka sekarang juga di studio Ngereportin. Halo. Presley dan Anggi. Iya. Apa kabar? Boleh tos dulu? Luar biasa. Luar biasa ya. Yang habis berlayar, ya kan? Ini perwakilan Laskar Rempah dari Provinsi Sumatera Utara. Ini kan Laskar Rempah apa Laskar Cinta sebenarnya? Laskar Rempah ya, pas ya berarti ya. Pas. Nah, ini kalau kita cerita soal Laskar ya. Laskar ini kan sekelompok anak muda yang membantu TNI ya waktu itu untuk mempertahankan kemerdekaan. Ya kan, waktu ada agresi militer. Ini tahun 2024. Kalian ini Laskar ini mempertahankan apa sih, we? Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara tentang Laskar Rempah itu, kita kalau balik ke masa kolonialisme dulu, mungkin kalau kita dengarnya Laskar, sekelompok orang yang mempertahankan kemerdekaan, gitu, berjuang untuk melawan penjajah menggunakan bambu runcing. Nah, kan kita kebayangnya itu ya, Laskar itu ya kan? Tapi kalau sekarang itu perjuangan Laskar Rempah itu bukan semata-mata untuk berperang lagi, tapi untuk mempertahankan kekayaan intelektual bangsa, untuk mempertahankan historia dari peradaban jalur rempah sendiri, itu dia. Oke, jadi ada jalur rempah ya di sini ya. Kalian menelusuri jalur rempah. Tapi kan kalau Alia ya, mungkin Alia sama warga-warga Kerepotan lainnya nih, kita lebih familiar dengan jalur sutra. Tapi bukan Bu Sutra ya, jalurnya Medan Brastagi itu ya kan, beda ya. Jadi kalau jalur sutra itu kan kita lebih sering dengar di buku-buku sejarah. Nah, itu juga kan salah satu jalur perdagangan ya kan, yang sudah diklaim Tiongkok ya waktu itu di UNESCO sebagai warisan budaya mereka gitu. Jalur rempah ini apa pula lagi, we? Coba kalian jelaskan dulu. Aku mau nanya ke Anggi ya. Boleh. Jadi mungkin sederhananya aja ya, Kak. Jalur rempah itu adalah suatu jalur yang diperkenalkan oleh nenek moyang kita, nenek moyang bangsa Nusantara ini, di mana untuk menjalin hubungan, baik itu antar pulau, antar suku bangsa, antar negara, dan juga di mana rempah sebagai nilai persahabatan yang dibawa. Nah,
pada satu titik kemudian ini membentuk suatu asimilasi budaya dan terjadi upaya diplomasi di sana. Jadi kita nggak bisa bilang kalau jalur rempah ini sebatas jalur perdagangan yang terjadi di masa lampau, tapi terjadi juga pertukaran budaya yang hari ini bisa kita lihat hasilnya. Jadi kalau ditanya apa sih hasil yang terbentuk dari jalur rempah itu, apa ya tuh? kita yang sekarang ini, bangsa Indonesia yang sekarang ini, identitas yang sekarang. Jadi kita yang terbentuk hari ini itu adalah hasil dari interaksi yang terjadi di masa lampau. Oke, karena pada waktu itu jalur rempah ini dipakai untuk pertukaran informasi dan pertukaran budaya juga ya. Betul, waktu itu. betul sekali. Oke, jadi itulah dia kenapa harus dipertahankan tadi ya, si Iya. laskar-laskar rempah ini ya. Bener ya. Tapi ini kan kemarin kalian ini sebagai perwakilan laskar rempah di kegiatan Muhibah Budaya Jalur rempah. Jalur Rempah. Nah, itu yang dibuat oleh Kemendikbudristek. Ini kan kayaknya sebuah kegiatan yang jarang banget ya kita bicara mempertahankan jalur rempah. Ini kan unik ya. Iya. Jarang banget kita dengar ada orang-orang yang concern sama jalur rempah gitu. Nah, di kegiatan itu kemarin kalian tugasnya ngapain gitu? Itu dia. Jadi kami yang dipilih sebanyak kurang lebih 75 laskar rempah dari berbagai latar belakang. Ada yang masih kuliah, ada bahkan yang baru tamat SMA, ada yang bahkan sudah ASN, berbagai latar pekerjaan, bidang, kemudian aktivitas. Di sana kami punya tugas. Tugasnya apa? Sebagai promotor jalur rempah. Karena masih banyak ternyata anak muda, bahkan bisa kita bilang dari berbagai kalangan usia itu belum tahu tentang jalur rempah. Nah, itu itu dia. gunanya kita infokan ke warga-warga kerepotan semuanya kan. Inilah kalian yang ditunjuk sebagai anak-anak muda yang dijadikan promotor tadi ya. Promotor. Untuk jalur rempah itu gitu. Iya. Oleh karena itu makanya kami selama proses pelayaran, baik itu ketika di kapal maupun ketika sandar di darat melakukan kegiatan, itu kami memproduksi beberapa tugas. Tugasnya apa itu gitu? ada 3. Yang pertama itu ada tugas batch, ada tugas individu, kemudian ada tugas kelompok Pilar. ya, atau pilar. Jadi yang tugas individu itu kami memproduksi satu konten, Isinya? satu konten apa aja selama kita pelayaran. Jadi kayak pengalaman, cerita tentang apa yang dikunjungin begitu. Kemudian ada tugas batch. Tugas batch itu seperti Instagram live. Jadi kita nanti live selama di kapal bila ada jaringan. Jadi sifatnya tentatif. Kalau misalnya ada jaringan, kita update kegiatan di sana. Kalau misalnya nggak ada jaringan juga nggak masalah. Tetap ngambil footage lah di Tetap sana. ngambil footage. Mungkin ketika sedang di darat kita live. Kemudian ada ngebuat video dokumenter. Oke. Video dokumenter itu mungkin lebih terstruktur ya. Dari mulai kita proses naik ke kapal, di kapal ngapain aja. Terus mungkin aktivitas-aktivitasnya diliput. Pokoknya lebih terstruktur lah. Kemudian ada tugas kelompok. Tugas kelompok ini berdasarkan pilar-pilar. Karena jalur rempah ini punya 5 pilar. Apa aja tuh? Seni budaya, kuliner, historia, kemudian ramuan, apalagi satu lagi? Wastra dan kriya. Apa itu? Wastra itu seperti pakaian. Oke. Kemudian kriya itu kayak kerajinan tangan gitu ya. gitu. Nah, jadi kami dibagi per kelompok itu. Misalnya aku sendiri kemarin kedapatannya itu historia. Oh, kalau Presi sama Anggi kemarin beda kelompok. Oke. Beda. Kan beda batch juga kan? Oh, iya, Beda beda batch batch juga. juga. Jadi kalau Anggi kemarin di Aku kelompok di ramuan. ramuan. Oke. Kalau Presley Aku di historia. historia itu ngapain aja? Jadi fokus untuk pembuatan kontennya memang untuk meliput historia dari setiap titiknya gitu. Kalau misalnya kayak Anggi kan ramuannya, jadi dia fokus untuk ngelihat ramuan tapi tidak menutup kemungkinan untuk mengeksplorasi dan juga ngebuat konten pribadi mungkin terkait pilar-pilar yang lain gitu. Oh, boleh juga berarti kita ikut bikin konten untuk pilar-pilar yang lain. Boleh. Karena kan sebenarnya antar pilar tuh saling berkoneksi. Oh, kan? gitu. Jadi kayak ramuan, oh ini pasti dikaitkan sama historinya. Oh iya, Sama- iya kan pasti dia ada hubungannya semua Soalnya kayak kan. di Malaka tuh kan, di Malaka tuh ramuannya justru lebih banyak ramuan-ramuan Cina. Nah, itu kan berarti historinya dari mana? Tarik lagi garis kedatangan Cina ke Indonesia, kemudian juga misal kenapa di sana banyak gereja Katolik gitu. Berarti tarik lagi histori kedatangan Portugis sehingga ada Oke. pengaruh di sana. Jadi semua pilar itu pada intinya semuanya saling berkesinambungan. Oke, makanya harus saling ngebantu bikin konten Iya, tadi ya betul. gitu. Betul. Karena memang nanti Presi juga bakal nanya sama si Anggi nih, kira-kira dari ramuan ini historinya apa kayak tadi gitu ya. Bakal diskusi lagi nanti. Bakal diskusi lagi. Oh gitu. Nah, ini kalau tadi kan kita cerita tugasnya kalian sebagai laskar rempah ya kan, promotor
jalur rempah, bener ya? Kalau Laskar Rempah tuh ada ininya nggak sih, ada tagline-nya gitu nggak sih? Ada. Lebih ke jalur Jalur rempah. Oh, jalur rempah. jalur rempah. Apa tuh tagline-nya? Jadi kalau kakak bilang misalnya jalur rempah Jalur rempah. Menuju warisan budaya dunia. Oke, menuju warisan budaya dunia. Oke. Nah, kalau tadi cerita Laskar Rempahnya kegiatannya ngapain sih gitu ya kan? Tugas Iya. kalian ngapain? Tapi kalau aku sekarang penasaran ini. MBJR, Muhibah Budaya Jalur Jalur. Rempah. Itu tuh dibuatnya supaya apa sih? Apa sih tujuannya dibikin kegiatan itu? Oke, kalau secara khusus sendiri pasti MBJR ini punya tujuan yang bakal dicapai sebenarnya. Yang pertama itu memperkenalkan ragam budaya di Indonesia, baik yang WBTB maupun yang cagar budaya, WBTB. warisan budaya tak benda. Oke. Kemudian memberikan pemahaman tentang sejarah budaya, termasuk pemanfaatannya dan melindungi kultural praktis yang ada di setiap tempat-tempat persinggahannya. Kemudian memberikan pemahaman kenapa jalur rempah ini penting untuk diusulkan ke UNESCO. Itu makanya Kenapa ya kan? tujuannya. Itu tadi ya, kenapa jalur rempah ini penting diusulkan ke UNESCO? Iya. Itu kenapa? Oke, aku ini. Karena boleh Anggi ya yang bantu ya. Iya, jadi balik lagi ke kepentingan jalur rempah nih, Kak. Kita kan tahu kalau orang nenek moyang kita, nenek moyang Nusantara itu hebat sekali. Jadi pengajuan ini sebenarnya ingin memperkokoh identitas kita. Ternyata masyarakat Nusantara sejak dulunya itu punya pengaruh yang besar terhadap peradaban global. Oke. Dan juga ini ingin memperkokoh posisi kita sebagai poros maritim. Nah, kita kan negara kepulauan. Kalau kita cerita Muhibah Budaya Jalur Rempah nggak akan bisa dilepaskan dari kegiatan pelayaran bersama KRI Dewa Ruci. Benar. Nah, ini sebenarnya ingin memberikan satu cerminan lagi kepada generasi muda, seperti ini loh nenek moyang dulu kita berlayar, sehebat ini loh mereka. Dan banyak-banyak buku sejarah yang menyatakan bahwa pada jalur sutra itu bukan orang Cinanya yang datang ke sini, untuk khususnya untuk jalur lautnya, tapi justru dari kita yang pergi ke sana. Jadi ini ingin mengokohkan kembali bahwa menceritakan kembali sebegini hebatnya loh maritimnya Indonesia sejak dulu, baik itu pengetahuan maupun praktik tradisionalnya. Jadi memang ada semangat semangat nenek moyang kita dulu yang pengen kita sampaikan ke anak-anak muda sekarang ya, gitu. Jadi makanya itu perlu diklaim ya sama UNESCO sebagai warisan budayanya kita. Betul. Oke. Jadi memang warga-warga kerepotan kita tuh kadang-kadang kan suka nggak terlalu aware ya sama warisan-warisan budaya ya. Dan kalian-kalian ini anak-anak muda yang memang mau peduli gitu. Tapi awalnya kenapa sih mau peduli dengan warisan budaya gitu? Kalau aku pribadi karena memang awal ketertarikan dengan budaya karena masuk jurusan antropologi sosial. Awalnya tuh aku nggak ada konsen sama sekali ke kebudayaan. Tapi semenjak masuk ke antropologi sosial, mulai kena doktrin-doktrin tentang kebudayaan, ngelihat keberagaman, kemajemukan, kekayaan bangsa, warisan budaya dunia. Di situ mulai timbul magnet sama aku sendiri. Kayaknya ini sesuatu yang keren kalau kita explore. Sesuatu yang keren kalau dilestarikan. Makanya kemarin juga aku ambil internship itu di BPK Wilayah 1 Provinsi Aceh. Itu sebagai asisten pendata cagar budaya. Itu karena saking tertariknya aku dengan kebudayaan. Dan itu salah satu dorongan. Makanya aku ikut Muhibah Budaya Jalur Rempah. Karena merasa ini keren untuk dipertahankan gitu. Kalau Anggi? Ya, kalau aku sendiri mungkin latar belakangnya farmasi ya. Banyak sebenarnya yang nanya, ngapain anak farmasi kok bicara budaya gitu ya. Farmasi ngomongin obat aja udah gitu kan, kita pikirnya gitu banyak kan. Sebenarnya teman-teman yang gitu, ngapain ini kok jadi farmasinya kurang farmasi gitu kesannya. Nah, kalau aku sendiri sebenarnya anak farmasi yang tertarik sama cabang ilmu namanya etnobiologi. Etnobiologi, ya, ini baru atau? Enggak, udah lama. Sejak lama sudah ada, tapi mungkin banyak yang etnobiologi berarti ada hubungannya dengan etno dan biologi. Etno berarti kelompok etnis. Kalau biologi berarti ya makhluk hidup, bagaimana masyarakat mengelola alam berdasarkan pengetahuan mereka. Jadi concern aku pada saat skripsi itu adalah obat tradisional. Waktu itu minyak karo yang aku angkat. Jadi aku mengkaji etnofarmakologi dari minyak karo. Bagaimana minyak karo digunakan, bahan yang digunakan, kemudian bagaimana itu bisa berfungsi sebagai obat, apakah rasional secara ilmu farmasi, itu yang aku kaji. Nah, dari situ kemudian aku menemukan ternyata kita itu benar-benar kaya secara budaya, dan pengetahuan lokal kita itu ternyata luar biasa. Orang Karo itu Kak punya prinsip namanya segala macam penyakit pasti ada obatnya. Gitu. Mereka percaya itu, dan ada rempah lima yang dipercaya oleh orang Karo, dan itu biasanya digunakan dalam setiap obat-obatan. Nah,
ada bawang Rempah putih, 5 tuh bawang apa aja tuh? merah, kencur, terus kunyit sama lada. Mm-mm. Nah, Itu itu basicnya, rempah, rempah basicnya orang Karo ya. 5 rempah itu tadi. Nah, dari situ kemudian dipecah jadi parem, jadi tawar kalau Mm-mm. kakak pernah dengar, jadi sembur, jadi okup, jadi minyak karo. Jadi dari situ kemudian aku sadar bahwa ternyata sekaya ini loh budayanya orang Indonesia. Dan budaya itu bukan tanggung jawabnya para pelaku budaya aja, bukan tanggung jawabnya pelaku seni aja, tapi justru kita sendiri dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekitar kita, justru kita jadi bagian daripada pelaku budaya. Dan suatu saat apapun yang kita kerjakan saat ini akan jadi warisan juga untuk anak cucu kita di masa depan. Ini anak muda sampai mikirin sejauh itu ya, sampai mikirin kita tuh sebagai anak muda tuh one day akan jadi penerus apa yang ngasih warisan budaya ya buat betul. anak-anak kita gitu ya. Oh, ini kalian masih muda gak sih? Pemikiran kalian sudah seperti orang yang tidak muda gitu. Tapi asik banget ya ngobrol sama anak muda sekarang karena memang anak-anak muda sekarang tuh banyak banget dapat informasi dan memang rasa cintanya sama Indonesia itu lebih lebih menggebu-gebu sih aku rasa ya. Apalagi kalian-kalian yang memang belajar soal budaya gitu. Biasanya kalau kita udah belajar soal budaya tuh kita lebih lebih sayang gitu ya. Betul. Iya nggak sih? Karena Lebih peka juga. lebih peka, lebih kenal gitu. Jadi buat abang-abang yang kira-kira mau belajar untuk mengenal kakak itu lebih baik belajar budaya dulu gitu. Belajar sejarah dulu. Enggak ya? Enggak gitu maksudnya. Bukan ya? Bukan gitu Beda, kata beda. Anggi sama Presley, bukan gitu. Dites dulu pemahamannya. Tuh kata Presley, dites dulu pemahamannya gitu ya. Kalau misalnya dia, apa nih tesnya? Tes ke TWK mungkin. Wawasan kebangsaan. Baik. Oke, cluenya ya kalau mau sama Presley harus TWK-nya 90 lah minimal. Jadi biar seimbang gitu ya. Buat warga-warga kerepotan ini seru banget ya ngobrol sama anak-anak muda yang memang cinta sama sejarah. Karena kita sedang menuliskan sejarah hari ini ya. Sih, keren banget sih. Aduh. Dan jangan lupa pastikan juga kalian sudah follow sosial medianya kita supaya kalian tidak lupa berita-berita yang terupdate di Kota Medan maupun di nasional dan internasional. Jadi kalian follow sosial medianya, ngereportin ada di sini, nanti bakalan jalan-jalan di sini nih sosial media. Oke? Nggak kelihatan sekarang, tapi nanti diedit sama editor kita. Kalian udah follow belum sih sosial medianya ngereportin? Udah dong. Bahkan sebelum pelayaran. Nah, Pelayaran coba sudah follow. ini dicontoh anak-anak muda kita ini dicontoh ya kan. Tapi ngobrol-ngobrol soal pelayaran tadi ya, aku sebenarnya udah pengen nanya ke sini nih, aku penasaran gitu. Ini kan kalian naik KRI Dewa Ruci ya? Iya. Yes. Dan ini kalian di batch yang berbeda. Yep. Benar ya? Presley berangkat duluan. Anggi berangkat duluan. Boleh dong aku diceritain tentang pengalaman keberangkatan kalian menyusuri jalur rempah. Oke, iya kalau aku sendiri di batch 2 ya Kak, batch kayu manis itu mulai dari 17 Juni sampai dengan 7 Juli. Jadi kita ada 21 hari. 21 hari Sangat di panjang. atas air. Belum, enggak, itu Oke. seluruh kegiatan. Oke. Seluruh kegiatan 21 hari. Jadi kita menyusuri dari mulai titik Dumai, kemudian ke Sabang, kemudian ke Melaka dan berakhir di Tanjung Uban. Tuh, Oke. jadi ada kegiatan di atas kapal dan juga ada kegiatan di daratnya. Oh, di laut dan di darat gitu ya. Jadi kalau itu yang dilewatin tadi itu ya, titik-titik itu Iya, ya. betul. Nah, ini kalau Presley, Kalau aku mulai berlayarnya itu setelah selesai dari Kak Anggi. oh aku nunggu langsung- Anggi pulang baru Presley diangkut. Iya. Oke. Sebenarnya posisi waktu tanggal 5 Juli itu saya datang ke Tanjung Uban, Kak Anggi, batch Kak Anggi masih di situ. Iya. Oh, pasti sempat ketemu di sana. Masih. Tapi Masih, mereka kegiatan di darat, kami juga masih di darat, masih persiapan lah, semua Pembekalan. pembekalan gitu. Tapi aku mulai berlayarnya mulai 7 Juli. 7 Juli sampai 7 Juli sampai 17 Juli. itu jalurnya kemana aja? Jalurnya dari Tanjung Uban, menyusuri Lampung, berakhir di Jakarta. Oke. Oh, berarti di Jakarta berarti kemarin Iya. tuh ya. Jadi jalur yang lewatin itu. Nah, itu selain bikin tugas-tugas tadi tuh kan ngapain aja sih di sana gitu? Di atas kapal tuh ngapain aja gitu? Oke. Ada banyak kegiatan sih Kak. Ya kayak namanya muhibah. Ada banyak di sana, kita ada ekskursi, ada studi lapangan turun langsung kepada masyarakat, ada seminar. Terus ada gala dinner juga ya? Ada, Ada. betul. Bener ya. Gala dinernya kita sama orang-orang hebat ya. Nah, Kak. itu pas gala dinner ngapain tuh? Ada juga ya penyampaian sedikit untuk
melihat budaya apa sih yang menarik di dalam satu titik itu. Kemudian juga bagaimana ya mungkin kita didorong untuk kembali mengembangkan budaya, promosi juga. Jadi setiap provinsi itu kalau yang Anggi lihat, mereka berharap kita ini para Laskar Rempah bisa mempromosikan titik-titik mereka. Jadi bagian daripada ya promosi pariwisata juga. Oh gitu. Tapi gala dinnernya di kota yang berbeda dong kalian pasti ya kan? Iya. Di darat gala dinner. Setiap titik pasti ada gala dinner. Ada nggak sih pengalaman yang paling memorable selama perjalanan kalian itu? Oke. Buat Presley dulu deh. Oke. Dia udah nggak sabar kayaknya pengen ceritain nih. Aku sebenarnya pengen cerita ada salah satu tradisi di kapal KRI Dewa Ruci itu namanya Mandi Katulistiwa. Apa itu? Nah, Mandi Katulistiwa itu adalah kita para ABK-ABK-nya, para Laskar Rempah lah, ketika menyusuri garis Katulistiwa, kita tuh bakal dimandikan. Dimandikan? Dimandikan. Literally dimandikan. Dimandikan, benar. Oleh punggawa-punggawanya. Oke. Dan itu ketika kita sudah dimandikan, kita sah menjadi apa namanya itu ya? Kita diberikan nama pewayangan. Nama pewayangan. Oh, Presley dapat nama apa waktu itu? Aku namanya Akturus. Gitu. Akturus. Anggi juga ada ritual, dapat ritual itu. Gacrux kalau aku. Gacrux dan Arturus. Nah, aku jadi ganti nggak sih nama kalian di handphone aku? Saya. Jangan. Jadi posisi aku tuh waktu Mandi Katulistiwa itu jam 4 pagi itu dibangunin. Karena kami ngelewatin dari Tanjung Uban ke arah Lampung itu kan pas ngelewatin Katulistiwa tuh. Memang bener-bener itu malam pertama aku di kapal. Baru nggak sempat, cuman 2 jam tidur gitu. Karena aku tidur sekitar jam 1 pagi. Kemudian kayak jam 4-an gitu udah langsung dibangunin. Dipukul apa itu namanya, pakai kaleng-kalengan lah, ribut lah pokoknya. Terus ada pengeras suara yang bangun semua, bangun punggawa, mandikan mereka gitu kan. Karena kayak di film-film kolosal gitu ya. Dan mereka para ABK itu berpakaian seperti punggawa gitu, para tokoh-tokoh pewayangan. Jadi kami dipaksa untuk bangun, naik ke geladak, ke kapal, ke atas. Kami di situ mandikan. Adalah proses rangkaian tradisinya gitu. Kami pertama disiram, kemudian dipanggil satu-satu ke depan, diberikan nama pewayangannya, dikasih minum jamu gitu. Posisi di situ badan aku belum beradaptasi dengan kapal. Baik dalam suhu ruangannya, suhu badan aku sendiri, kemudian goncangan ombaknya gitu. Itu literally malam pertama. Kalau Kanggi mungkin dapat Mandi Katulistiwanya sudah jauh, udah di titik jauh lah, udah pulang mau ke Tanjung Uban. Udah adaptasi lah ya sama di kapal ya. Aku di situ asli waktu dimandiin kedinginan parah, menggigil dan kayak aduh nggak tahu lah mau bilang apa. Di rescue dong. Enggak, untungnya nggak sampai di rescue. Untungnya ya bisa lah adaptasi lah, disiram pakai air yang mana airnya itu air laut. Kalau kena mata kan itu pedih banget ya, air laut. Padahal di situ kami dibuat senangis-nangisnya. Kayak tahu nggak sih kalau mos gitu kadang kayak apa sih namanya, tahu kayak malam gitu, malam refleksi gitu ya, penataran kader gitu. Dibuat nangis nanti orang tua kamu. Ya kan, ya Allah. Bayangin kalau ada bendera merah gitu, pokoknya dibuat nangis lah gitu. Itu udahlah sambil nangis sambil dimandiin gitu ya. Sementara kan kalau nangis kan gini harus kucel-kucel mata kan. Masuklah si air laut itu. Pedih. Itu sih pengalaman aku yang kira-kira nggak bakal aku lupain gitu. Kalau Anggi ada nggak? Ya, kalau aku kebetulan kemarin ulang tahunnya bertepatan pada kegiatan muhibah. Dirayain di sana dong, rame banget. Jadi, tapi di situ berapa orang tuh yang di satu kapal sama Anggi? Kalau dari Laskar kan 25 ya Kak. Kemudian ada teman-teman media itu ada 25. ABK kalau nggak salah sekitar 42 apa 72 gitu, agak hampir ketuker ya. seratusan orang yang merayakan ulang tahun Anda di sana. Jadi kita ya happy di sana. Kemudian ulang tahun Anggi kebetulan itu 1 hari sebelumnya adalah ulang tahun temen, ada juga Laskar, dan 4 hari setelahnya ulang tahun komandan KRI Dewa Ruci. Jadi kita ngerayain ulang tahun sama-sama sama komandan. Seru banget ya, itu ulang tahun yang nggak akan dilupakan. Ulang tahun di atas air. Pernah nggak sih ulang tahun di atas air? Di atas KRI Dewa Ruci. Tapi tadi ngobrol-ngobrol soal KRI Dewa Ruci ya. Ini kan mungkin kalian lah yang punya kesempatan untuk naik kapal itu kan, itu terbatas banget ya orang-orang yang bisa akses ke situ gitu. Dan kalian salah satu orang yang beruntung lah ya kan.
Itu kan kapal legend ya. Iya, Nah, legendaris. itu dia. Ada nggak sih kisah-kisah supranatural gitu di Wow. sana gitu? Pas lagi di kapal gitu. Kalau aku sendiri sih gimana ya Kak, dibilang supranatural mungkin lebih ke nggak tahu, mungkin perasaan aja ya, lagi di tengah laut gitu Yes, ya kan. Kadang-kadang memang banyak benda yang hilang tiba-tiba. oke. Oke, dan untuk mendapatnya kembali memang harus, kalau orang Batak bilang, harus dianju-anju, Apa itu? seperti dirayu-rayu. Oke. Kayak ayo dong, mana nih sabun mandiku, Oh, gitu. gitu. Itu Sorry ya kalau misalnya kita ganggu, tapi mana dong, tunjukin dong sabun mandinya. Dan Oke. banyak barang teman-teman yang ketemu. Dan itu ketemu dengan cara kayak gitu. Iya, ketemunya nanti, oh ternyata di situ, di depan gitu. udah kita bongkar gitu. Oke. Kalau Presta ada nggak sih pengalaman supranatural? Kalau supranatural mungkin nggak ada ya. Mungkin karena aku nggak terlalu punya ketertarikan dan konsen di sana. Jadi nggak ngerasa apa-apa. Nggak berasa apa ya? Tapi aku ada mau nge-highlight, ada satu tradisi namanya tuang wine ya. Iya. Jadi tradisi itu adalah ketika ngelewatin Selat Sunda, para ABK itu harus melaksanakan tradisi itu, karena kalau tidak dilaksanakan, seluruh ABK bakal tenggelam. Oke. Ya, bakal tenggelam dan tidak selamat. Jadi makanya ada tradisi tuang wine ketika melintasi Selat Sunda. Bahkan mantan dari komandan KRI Dewa Ruci yang pertama itu dia mengabdikan dirinya dan pengen jasad dia itu abu dari komandan itu ditaburkan di Selat Sunda. Oleh karena itu makanya setiap kapal KRI Dewa Ruci melintasi Selat Sunda, mereka harus melaksanakan tuang wine ritual tadi. itu ya. Ritual itu. Kalau Presley memang dia nggak peduli dengan hal-hal yang seperti itu ya. Jadi dia nggak ngerasain. Tapi ini balik lagi soal KRI Dewa Ruci ya. Aku penasaran banget. Di dalam tuh furniture-nya kayak gimana sih? Apakah se-vintage itu atau gimana yang kalian lihat? Kalau dari mungkin, kalau vintage-nya ya vintage bagaimana kapal tua. Dia kan ada tiang-tiangnya ya, di mana tiang itu ada ukiran-ukiran dari tiap suku. Kemudian juga kalau mungkin kan pada saat kapal sandar itu sebenarnya masyarakat boleh berkunjung ke kapal, tapi memang tidak bisa masuk ke dalam ruangan yang memang tempat kita biasa tidur, tempat kita biasa makan dan aktivitas itu tidak bisa. Jadi memang kalau kamarnya sendiri itu kecil ya Kak, kecil. Mungkin kalau mau ke atas kasurnya itu harus agak tunduk sedikit Oh gitu, gitu. karena Pas-pasan memang ya pas-pasan ruangannya. satu kamar mungkin ya paling 2 kali 1,5 untuk 6 orang. Jadi memang kecil. Memang tempat yang kecil ya. Tapi nyaman kok. Meskipun gitu, kita tetap AC, tetap dingin, bahkan dingin banget. Dingin Harus pakai selimut. Sedingin itu. Sedingin itu. Pas di laut itu dingin banget ya. Iya. Dan aku pernah waktu itu kan ombaknya itu sejajar dengan badan kapal yang dekat sama jendela gitu. Jadi pernah lagi jalan tiba-tiba bur gitu, kayak Masuk air. Iya sih. Di ombak tuh lumayan juga sih. Tapi overall Terus sih, Kak. perjalanan kalian naik kapal itu menyenangkan atau aduh udah deh sekali aja gitu. Oh, bahkan ketagihan ya Kak. Oke. Pengen lagi rasanya. Berarti ini Kemendikbudristek ya, kalau misalnya bikin event selanjutnya boleh yang ada hubungannya dengan laut-laut lagi. Ini anak-anak muda kita kayak ketagihan nih KRI Dewa Ruci, Pak. Bahkan aku pernah ajar Kak, kalau bisa pelayaran ini bukan pelayaran yang pertama. Oke. Akan ada pelayaran-pelayaran selanjutnya. Akan ada pelayaran, bukan pelayaran yang terakhir maksudnya. Tapi akan ada pelayaran-pelayaran berikutnya bersama KRI Dewa Ruci. Benar. Apa masuk sekolah pelayaran aja? Waduh. Gak usah ya, repot ya. Tapi aku pengen ngebalt lagi dikit soal jalur rempah ya, yang kalian telusuri lewat KRI Dewa Ruci tadi. Nah, boleh dong, tadi Anggi udah singgung sedikit soal sejarah jalur rempah ya kan. Nah ini aku pengen, boleh dong Anggi ceritain dikit lagi ke kita tentang sejarahnya, singkat aja. Jalur rempah itu kemana aja sih jalurnya dan gimana sih kegiatannya di sana gitu. Iya, jadi Tapi sorry, aku pengen ke Presley dulu deh kali ini. Aku pengen dengar yang lebih santai dulu dari Presley ya kan. siap. Kalau aku bawaannya lebih santai mungkin. Yes. Aku pengen dengar dari Presley dulu. Kalau Ini singkat, padat, dan mantap. singkat, padat, dan mantap. Intinya jalur rempah itu adalah jalur perdagangan rempah yang mempertemukan, yang menjadi magnet
bagi seluruh bangsa, khususnya bangsa Eropa dulu yang datang untuk mencari rempah. Karena Indonesia ini tepatnya itu di Central Point, yang mana itu letaknya strategis banget. Itu diapit oleh 2 samudra, diapit oleh 2 benua, yang mana kalau misalnya bangsa Eropa anggaplah mau ke Australia harus lewat Indonesia dulu, bangsa Amerika mau ke Afrika harus lewat Indonesia dulu. Jadi kayak Indonesia ini sebagai Central Point-nya, yang mana jalur rempah itu sendiri menghubungkan titik-titik di Nusantara yang sebagai pasar internasional, yang mana tempat tumbuhnya rempah-rempah yang tidak bisa ditemukan di belahan dunia manapun. Oke, the one and only cuman Indonesia yang punya. Salah satunya. Let's say perkembangan cengkeh pala itu berkembang pesatnya di Maluku, kemudian lada hitam dan lada putih itu di Bangka dan di Lampung. Makanya bangsa-bangsa asing itu berebut datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah tadi. Itu. Dan juga konektivitas rempah itu juga memberikan dampak-dampak yang lain, bukan hanya untuk rempahnya sendiri. Contohnya itu konektivitas budaya, perkembangan perekonomian, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan juga. Kayak meeting point-nya di situ lah ya. Meeting point-nya di Indonesia, di perairan Nusantara. Itu mungkin Anggi mau tambahin tentang jalur rempah ini? Iya, mungkin karena sebegitu tragisnya masa penjajahan kita ya dulu ya Kak. Jadi seolah-olah sejarah Indonesia itu hanya soal seputar kedatangan orang Eropa ke Indonesia. Bagaimana mereka kemudian menjajah kita, itu yang selalu diceritakan. Seolah-olah sejarah Indonesia kok nggak ada yang lain. Dan seolah-olah jalur rempah ini seperti sesuatu yang baru. Padahal sebenarnya tidak. Ini hanya diangkat kembali untuk kemudian dijadikan warisan budaya. Tujuannya berarti kan tujuan ke depan. Nah, jalur rempah ini kenapa sebenarnya Indonesia jadi titik yang menarik? Misalnya kita cerita tentang rempah endemik kita, itu ada sampai di Bible, ada sampai di Al-Quran. Istilah kafura di dalam Al-Quran itu bukan berasal dari bahasa Arab, tapi berasal dari bahasa Melayu. Kemudian bagaimana rempah-rempah, kita cerita sedikit tentang mungkin dari Alkitab. Raja Salomo, mungkin kalau dalam Muslim dia Sulaiman, Raja Sulaiman. Saat itu Ratu Sheba ingin memberikan persembahan kepada Raja Salomo. Nah, ini berarti kan dari ratu ke raja, berarti satu kerajaan ke kerajaan lain. Persembahan yang dikasih antar kerajaan tidak mungkin persembahan yang tidak bernilai. Pasti persembahan yang bernilai. Saat itu diberikanlah emas, kemudian permata, dan juga rempah-rempah. Nah, rempah-rempah ini ada salah satu peneliti ya yang menyebutkan bahwa rempah-rempah yang dimaksud yang diberikan Ratu Sheba ini kepada Raja Salomo itu adalah gaharu, cendana, dan juga cengkeh. Di mana cengkeh ini diakui dunia Kak, bahwasannya cengkeh ini memang asalnya dari Maluku Utara. Berarti endemiknya Indonesia. Nah, inilah yang kemudian dianggap menarik oleh pemerintah kita. Ternyata apa yang berasal dari Indonesia, apa yang dilakukan nenek moyang kita dahulu, itu sebegitu besarnya impactnya terhadap peradaban global. Inilah yang kemudian pengen ditegaskan kembali sebagai warisan budaya dunia. Dan ini akan kita ajukan ke UNESCO untuk menjadi... Sudah mulai diajukan. Jadi udah masuk nominat nih kita. Apalagi sih yang perlu kita lakukan supaya pengajuan itu cepat dapat approval? Ya, mungkin salah satunya tujuan dari kegiatan ini ya Kak. Jadi memang jalur rempah dan rempah itu harus tinggal di dalam kitanya. Makanya yang disasar generasi muda untuk kita bisa promosikan, untuk kita bisa edukasikan, dan juga pastinya upaya diplomasi, persetujuan dari negara-negara lain, terutama yang dilintasi oleh jalur ini, supaya ya kita bisa sama-sama ngedukung. Nah, ini kan konsepnya sharing heritage Kak, budaya bersama. Jadi ini bukan tentang punya Indonesia, bukan tentang miliknya Indonesia, tapi inilah konsep sharing heritage, itulah keterhubungan budaya, konektivitas yang dibangun di dalamnya. Seru banget ya. Berarti memang di dalam jalur rempah ini memang banyak banget hal yang bisa kita dapetin ya. Jadi nggak cuma soal jalurnya doang, tapi isi di dalamnya itu tentang pertemuan budaya dan lain-lain ada di sini semua gitu ya. Ini keren banget sih anak-anak muda ini. Aku speechless. Tapi ini aku pengen nanya nih sama kalian. Habis mengikuti kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah. Ini kan pasti mengubah hidup kalian dan mengubah cara pandang kalian tentang dunia ini kan. Ini aku mau nanya, habisnya kalian mau ngapain sih? Mungkin ke Anggi dulu.
Ya, kalau aku sendiri memang latar belakangnya seorang farmasi, memang suka ngomong orangnya Kak, suka Mm-mm. cerita gitu ya. Jadi Oke. memang pengennya sih tetap stay, maksudnya tetap dalam ranah farmasi yang berbudaya. Jadi anak farmasi yang berbudaya Oke. pengen ngedukate. Makanya sebenarnya sama Bang Prisly juga kita lagi ngebangun suatu Iya. platform Oke. edukasi di sosial media, Namanya? namanya Gerak Gerak Muda Muda Rempah. Gerak Muda Rempah. Udah ada Instagramnya? Sudah ada. Silahkan di Silahkan follow. Oke. Gerak Muda Rempah. Jadi di sana saat ini kita masih planning konten ya. Jadi sejauh ini kita masih rencanain untuk yang sifatnya edukasi. Apakah kemudian akan ada yang sifatnya pengabdian masyarakat, kemudian turun ke jalan? Ya, kita belum tahu. Oke. Kita perlu dukungan juga dari teman-teman dan juga dari mungkin NGO ataupun pemerintah. Kita sama-sama. Tapi yang jelas kita pengen jalur rempah ini dan rempah khususnya tidak hanya sebatas jadi memori aja, tapi juga hidup di dalam diri masyarakat kita. Wow. Kita juga pengen kayak Gerak Muda Rempah ini jadi platform dan ruang diskusi untuk anak-anak muda yang berkarya dan punya kreativitas lah. Kita pengen juga ke depannya kalau Gerak Muda Rempah ini bisa terus eksis berjalan, kita pengen ciptakan ruang kolaborasi yang efektif untuk bisa anak muda itu menuangkan karyanya di sana. Kita nanti melalui Gerak Muda Rempah ini bakal turun ke masyarakat untuk mendistribusikan, untuk mengedukasi banyak masyarakat, terutama anak-anak muda nih konsennya terkait kerempahan itu sendiri. Oke, berarti semua yang akan dibahas di sini berhubungan dengan rempah. Tidak menutup kemungkinan, jadi salah satu yang jadi concern kita itu juga adalah peningkatan kapasitas Kak. Jadi kita juga pengen nanti mewadahi. Jadi kita sebenarnya ada berencana untuk ngajak teman-teman juga gabung sama kita. Jadi banyak masyarakat yang bisa, khususnya generasi muda yang bisa kita rangkul sama-sama, dan kita nanti bisa kasih capability improvement buat mereka, misalnya kayak public speaking, bagaimana berbicara yang baik. Kayak Bang Prisly kan seorang content creator, bagaimana produce konten yang baik. Oke, jadi luas juga, banget, iya, bukan soal rempah-rempah doang benar. gitu. Oke. Juga bagaimana menulis esai yang baik gitu. Oke. Jadi yang disasar tapi utamanya memang generasi muda. Aku. Oke. Keren banget ya, berarti memang inisiatif kalian untuk bikin sebuah ruang yang bisa diajakin kolaborasi, nggak cuma soal rempah-rempah doang, tapi semua hal bisa kalian bahas di sini. Oke, ini satu lagi nih, karena kalian tadi ceritanya anak-anak muda ya, sasarannya anak-anak muda ya kan. Ini kan kita mau 17 Agustus ya, itu pasti semangat menggebu-gebu kita tentang perjuangan Indonesia ini pasti masih tertanam lah ya sih. Iya nggak sih? Iya dong. Harus itu. Nggak ada yang jawab ya kan? Aku ini pengen kalian sebagai representatif anak-anak muda yang punya semangat juang yang luar biasa ya untuk mempertahankan warisan budaya kita. Aku pengen kalian ngasih dong pesan-pesan buat anak-anak muda yang lain supaya menggebu-gebu juga kayak kalian. Silahkan ke warga-warga kerepotan, warga Medan. Ya, jadi untuk warga-warga Medan, warga-warga ngerepotin seperti yang udah aku sampaikan tadi, kalau upaya pelestarian yang paling sederhana kalau menurut aku itu adalah dengan menggunakannya. Jadi jangan ragu, jangan malu-malu untuk kayak kita gunakan lagi rempah-rempah kita gunakan lagi produk-produk nasional kita, dan jangan malu untuk menyampaikan pesan-pesan tentang jalur rempah ini. Dan tugas pelestarian ini bukan hanya tugas mereka yang mungkin berlaku punya profesi di bidang sejarah, di bidang kesenian. Saya sendiri datang dari latar belakang farmasi tapi punya semangat yang sama untuk menyuarakan pelestarian budaya kita. Iya. Asli? Oke, kalau aku mungkin sebagai latar belakang konten kreator yang mana tugasnya itu biasanya mempromosikan sesuatu hal. Khusus untuk jalur rempah ini, aku harap di sini banyak peran anak muda, generasi muda yang mau aware tentang sejarah kita, historia bangsa kita. Karena sejarah bangsa kita ini kita bisa terbentuk itu karena adanya perjalanan dan perjuangan para nenek moyang kita. Yang salah satunya itu ada hubungannya dengan jalur rempah. Nah, jadi aku punya pesan untuk anak muda. Aku pengen highlight juga untuk kita lebih bisa toleransi menghargai perbedaan, untuk lebih punya rasa jiwa persatuan dan kesatuan, gotong royong, musyawarah mufakat. Karena anak muda itu sejatinya itu adalah tonggak untuk
membentuk identitas bangsa yang lebih kuat untuk generasi yang akan datang. Oleh karena itu, aku tidak akan berhenti bilang tetap cintai bangsa dengan cara apa? Dengan cara melestarikan kebudayaan. Jangan malu untuk mempromosikan kebudayaan dan tetap menghargai perbedaan itu. Kali kok keren. Terima kasih banyak ya Presti sama Siap. Anggi. Ini kita nggak kerasa ngobrol-ngobrolnya udah panjang banget hari ini ya. Ya kan, kita Seru. ketemu lagi next time ya. Semoga apapun yang kalian mau rencanakan dan semua harapan-harapan anak muda ini semuanya dilancarkan dan dimudahkan. Amin. Sehat-sehat terus buat kalian berdua ya. Warga Kereportan, ini seru banget kita ngobrol hari ini dengan anak-anak muda yang penuh semangat ya. Dan ini dari jalur rempah ini kita juga belajar bahwa banyak hal yang bisa terjadi dan sejarah itu memang kita nggak bisa cuman bisa pelajari dari buku-buku aja. Dari perjalanan-perjalanan mereka juga kita bisa belajar banyak soal sejarah. Dan yang paling penting kita harapkan adalah semoga kita mau ngeklaim nih jalur rempah ini sebagai warisan budaya Indonesia ke UNESCO bisa segera terrealisasi. Oke, buat warga-warga Kerepotan, Alia mau ngingetin lagi sama kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini, kalian like, kalian komen, dan kalian share. Dan buat kalian nih penasaran banget, misalnya kita pengen ngobrol sama ini dong kak, gitu, boleh banget tulis di kolom komentar. Kalian mau kita ngundang siapa lagi di podcast Ngereportin. Oke, kita ketemu lagi di Ngereportin selanjutnya. Bye-bye. Ngerepotin. Ngebahas ringan profil tokoh inspiratif.